Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab soal UTS dari tugas manajemen media. Yang pertama yaitu manajemen media massa konvensional berbeda dengan media massa saat ini, terutama pada struktur organisasi, proses produksi, model bisnis, hubungan dengan audiens, serta pemanfaatan teknologi. Pada media konvensional, struktur organisasi bersifat hierarkis dan keputusan editorial terpusat. Sementara media digital lebih fleksibel dan melibatkan peran-peran baru seperti social media manager atau data analis. Proses produksi media konvensional juga lebih panjang karena harus melalui tahap liputan, penulisan, editing, hingga pencetakan atau penayangan, sedangkan media saat ini mampu memproduksi dan mendistribusikan konten secara cepat dan real-time melalui berbagai platform digital. Dari sisi pendapatan, media konvensional bergantung pada iklan cetak atau siaran serta penjualan fisik. Sedangkan media digital memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam seperti iklan digital, sponsor konten, subscription, dan monetisasi platform. Interaksi dengan audiens pada media konvensional bersifat satu arah, sementara pada media digital bersifat dua arah melalui komentar, like, share, dan diskusi langsung. Selain itu, distribusi informasi media konvensional terbatas ruang dan waktu, sedangkan media digital bersifat global dan dapat diakses kapan saja. Media konvensional juga minim penggunaan data, sedangkan media digital mengandalkan data analytics, algoritma, dan SEO dalam pengelolaan konten. Pada akhirnya, peran jurnalis pun berubah. Jika dahulu fokus pada penulisan dan reportase, kini jurnalis harus multi-skill termasuk fotografi, editing video, hingga produksi konten media sosial. Contohnya dapat dilihat pada perbedaan antara surat kabar Kompas era cetak dengan kompas.com atau platform digital seperti Narasi dan detik.com yang bekerja secara cepat, interaktif, dan berbasis data. Jawaban kedua. Uji kompetensi wartawan atau UKW adalah proses penilaian resmi untuk mengukur kemampuan, profesionalitas, dan pemahaman wartawan terhadap standar kompetensi serta kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. UKW bertujuan memastikan bahwa wartawan bekerja secara profesional, memahami prinsip-prinsip etis, mampu melakukan peliputan dengan benar, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam industri media. Dalam pelaksanaannya, UKW dibagi ke dalam 3 jenjang, yaitu wartawan muda sebagai level dasar yang menguji kemampuan menulis berita, wawancara, dan pemahaman etika. Wartawan media sebagai jenjang menengah yang menilai kemampuan analisis, editing, dan perencanaan liputan. Serta wartawan utama sebagai jenjang tertinggi yang menguji kemampuan manajerial newsroom, pengambilan keputusan editorial, hingga tanggung jawab etis sebagai pemimpin redaksi atau editor senior. Ujian ini tidak dilakukan langsung oleh Dewan Pers, tetapi oleh lembaga-lembaga yang telah diakreditasi dan dilisensi oleh Dewan Pers seperti PWI, AJI, IJTI, LSP, Pers Indonesia, dan lembaga resmi lainnya. Lembaga-lembaga tersebut menyelenggarakan ujian dengan asesor tersertifikasi yang mengikuti standar dan materi kompetensi sesuai ketentuan Dewan Pers. Soal nomor 3. Untuk mendirikan sebuah perusahaan media di Indonesia, terdapat sejumlah persyaratan kelembagaan yang harus dipenuhi agar perusahaan tersebut dapat memiliki legalitas dan dapat beroperasi secara profesional. Pertama, perusahaan media wajib berbentuk hukum Indonesia, umumnya berupa perseroan terbatas PT, serta memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris dan dilengkapi dengan surat keputusan atau SK. Pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan juga harus memiliki nomor induk berusaha melalui sistem OSS sebagai identitas resmi kegiatan usaha. Selain itu, perusahaan media wajib memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk penanggung jawab, pemimpin redaksi, tim redaksi, serta bagian administrasi. Diikuti keberadaan ruang redaksi dan sarana kerja yang memadai. Perusahaan media juga harus memiliki pedoman kerja atau SOP redaksi, termasuk kode etik, pedoman pemberitaan, dan alur penyuntingan berita. Kualitas jurnalistik dijamin melalui keberadaan wartawan yang kompeten, idealnya yang sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan atau UKW.
Perusahaan media juga dianjurkan mendaftar dan diverifikasi oleh Dewan Pers sebagai bentuk pengakuan profesional serta perlindungan hukum. Selain itu, perusahaan harus memiliki modal usaha, sistem manajemen keuangan yang jelas, dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Pers, UU Penyiaran bagi Media Elektronik, dan UU ITE. Seluruh persyaratan ini menunjukkan kesiapan perusahaan media untuk beroperasi secara legal, profesional, dan akuntabel. Soal nomor 4. Peraturan Presiden atau Perpres, Publisher Right adalah regulasi yang secara resmi menjadi payung hukum bagi hak penerbit media untuk bernegosiasi dengan platform digital global atas konten berita yang dikurasi atau dimonetisasi oleh platform tersebut. Inti dari kebijakan ini adalah memberikan imbal balik ekonomis yang adil bagi media atas penggunaan karya jurnalistik mereka di platform digital. Dalam penerapannya, Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas mewajibkan platform digital untuk membuat perjanjian tertulis dengan perusahaan pers mengenai lisensi berbayar, skema bagi hasil, berbagi data agregat pengguna, atau bentuk lain yang disepakati. Komite pengawas yang dibentuk oleh Dewan Pers menurut peraturan tersebut bertugas memediasi sengketa antara platform dan media serta memastikan kewajiban platform berjalan. Lebih jauh, Perpres ini hanya berlaku untuk perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers, jadi tidak mencakup kreator konten individu atau influencer. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pers nasional baik dari sisi ekonomi maupun kualitas jurnalistik, tanpa membatasi kebebasan pers dan kreativitas media tradisional atau digital.